Jadi berikutnya adalah simetri. Simetri about the y-axis. Bahasanya bahasa Indonesia aja. Sebuah grafik dikatakan simetris terhadap Y jika min A, B, koordinat tadi kan, min A, B terletak pada grafik, maka A, B juga demikian. Ya. Sebuah grafik dinyatakan simetri di sumbu Y. Sumbu Y mana? Ini. Jika min A dan B terletak di B, min A dan B terletak di B, maka demikian pula A, B. Jadi ada, ini saya perbesar saja. Dinyatakan simetri di sumbu Y jika min A, B terletak di grafik. Ada kan di sini, di grafiknya ada titiknya. Bukan yang di sini, bukan yang di, tapi yang biru ini grafnya. Maka dia lawannya ada. Seandainya dia ada di sini, maka lawannya juga ada. Ini min A, B, maka ini A, B. Oke. Nah, kemudian dari sini kita coba ini kan dengan menggunakan itu tadi definisi di atas, tunjukkan bahwa Y sama dengan X kuadrat itu simetri di sumbu Y. Pada saat A, B ada, maka min A, B juga ada. Maka grafiknya adalah grafik simetri. Ini hasilnya. Gambarnya, sorry. Ini gambarnya. Dan ini min A kuadrat sama dengan A kuadrat, ini pembuktiannya. Ya, nggak masalah. Oke, kita lanjut. Nah, grafik akan simetri di sumbu X jika X, minus Y ada di dalam grafik, maka X, Y juga demikian. Grafik berada simetri sumbu origin, sumbu titik 0, di titik 0. Grafik ada simetri di origin, maka min X, Y akan terletak, jika min X, Y terletak di grafik, maka X, Y-nya juga demikian. Nah, kemudian simetri di garis X, di sumbu X, gantilah min Y dengan, gantilah Y dengan min Y. Kalau di sumbu Y, gantilah X dengan min X, kalau di origin dua-duanya. Oke. Tes, ujilah Y atau Fx sama dengan 1 plus X pangkat 4 itu simetri di sumbu X dan Y dan origin. Saya tidak akan minta Anda mencoba di sini, tapi mencobanya nanti di pekerjaan Anda, di latihan Anda yang harus diupload. Ini hasilnya. Replace Y dengan minus Y, misalnya Y dengan minus Y ternyata not equivalent to equation. Y dengan min Y, 0 min 0 ya nggak ada. Jadi kemudian replace X-nya kita X dengan min X, karena dia pangkat 4 kan, X dengan X tetap sama, dia akan hasilnya sama, positif. Jadi ada simetri di sumbu apa? Kalau X dengan X, kalau X dengan X simetri di sumbu Y. Kalau ini simetri sumbu X, tidak. Simetri sumbu Y, iya. Simetri di origin,
tidak. Jadi hanya simetri di sumbu Y. Kalau kita lihat dari gambar, ya, maka lihat di sini bahwa ternyata dia yang simetri di mana? Hanya di sumbu Y. Yang sini tidak. Kalau ini bentuknya tidak sama, berarti tidak simetri. Nah, Anda bisa cobakan, apakah wajah Anda simetri kiri kanan? Saya yakin 99,99% tidak. Buat aja gini, garis lurus, pakai penggaris, lihat wajah kiri Anda dengan wajah kanan Anda, itu bentuknya tidak simetri. Kalau simetri Anda mungkin bukan asli, mungkin robot mungkin Anda. Ya, tuh lihat aja, Fadila langsung nyisir. Nggak sama kok kiri kanan, ya. Oke, kita lanjut. Al-Fatah, kenapa? Oh, baru masuk Al-Fatah. Nah, sebuah grafik simetri di sumbu Y sama dengan X pada saat B, A sama dengan A, B. Iya. Kemudian simetri di garis Y sama dengan X. Tunjukkan bahwa X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 adalah simetri di garis Y sama dengan X. Maka kita mengubah masing-masing Y kuadrat dan X-nya, kita ganti-ganti, kita Y-nya, X-nya kita ganti Y, Y-nya kita ganti X sama dengan 1, maka semua itu simetri di sumbu Y sama dengan X. Ini agak answer. Nah, ini yang bergembiralah hari ini beban otak Anda dikurangi sedikit, jadi tinggal ini saja. Ini slide yang terakhir ya. Oh, kayaknya iya. Ya, ini 6 grafik yang sering muncul. Kalau fungsi Anda fungsi linear, maka ini bentuknya. Y sama dengan X, X plus 1, X plus 2, X plus 3, X plus 4, tapi Y sama dengan X, maka dia akan motong di titik 0, dan garisnya ini diagonal yang sama sisinya. Jadi garisnya benar-benar diagonal, sudutnya 45 derajat. Kemudian kalau X kuadrat, maka dia bentuknya adalah seperti ini. Nyentuhnya di titik 0, dan bentuknya seperti apa ini? Ya seperti cekungan sangat tercuram. Nah, kalau X-nya pangkat 3, maka bentuknya akan ada dua. Kalau di sini coba ya, berarti tidak ada lengkungan linear, garis lurus linear gitu ya. Ada lengkungan 1, X kuadrat, ada lengkungan 2, X pangkat 3, yang berikutnya nanti. Jadi kalau X pangkat 3 maka dia titik 0 juga, tapi dia bentuknya dia ini. Kalau X pangkat 4 nanti saya praktekkan dengan Excel. Ini X pangkat setengah. Akar X kan, X pangkat setengah. Bentuknya seperti ini. Ini X harga mutlak. Ini X seper X. X per seper X. Bentuknya seperti ini. 6 ini yang paling sering dipakai. Nah, saya contohkan di sini adalah fungsi yang dia apa namanya bentuknya seperti apa. Kalau pangkat sekian, gambarnya seperti apa. Saya praktekkan di sini. Saya pura-puranya saya punya angka. Jadi dia 1 sampai banyak sekali. Kemudian sini mulai angkanya angka acak aja antara 0 sampai 100.
Ya, ya. Kemudian saya grafiskan ini adalah sumbu Y, sumbu X, jadi sini X, ini Y. Kemudian ini saya blok semua, saya buatkan dia grafisnya, scatter plot. Oke, titik-titik ini kemudian saya kasih grafis. Klik, sorry, ini ada yang ini. Titiknya lain-lain. Ini titik yang mana? Terpilih. Select data, Y, X-nya, switch row. Kalau di switch row gitu. Oke. Kemudian di sini saya klik salah satu titik, saya tambahkan trend line. Polinomial. Kemudian polinomialnya saya ganti nih. Ini pangkat 2. Enggak, linear dulu lah. Linear, dia garisnya lurus. Saya ganti dia agak tebal, biar ini format tebal. Oke. Kemudian, bagaimana kalau polinomial? Pangkat 2, lengkung. Pangkat 3, pangkat 4, lengkungnya banyak, lebih banyak. Pangkat 5, pangkat 6, dan seterusnya. Ya, semakin banyak pangkatnya, semakin banyak lengkungnya. Kalau kita kecilkan, dia akan lebih kelihatan. Nah, kalau dia dulu, ini adalah pangkat 5, pangkat, nah, ya, semakin terlihat. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu kira-kira ininya, bentuk ini. Makanya tadi di sini juga kalau dia pangkatnya 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, tambah lengkung 1 lagi, dan pangkat 5, tambah lengkung lagi, dan sebagainya. Oke. Nah, ini ini yang terakhir rupanya. Transformation. Basic type of transformation. Transformation itu adalah menambahkan fungsi, menambahkan satu angka tertentu kepada fungsi. Misalnya di sini adalah jika ditambah C, maka dia akan naik ke atas, shift upward, ke atas, upward. Ya. Kalau dikurangin, shift downward, ke arah bawah. Kalau dalam kurung, X-nya yang dikurangin C, pindah kanan. Kalau ditambah, pindah kiri. Kita langsung gambarnya aja lah kalau kayak gitu. Ini contohnya, grafisnya adalah X pangkat 3. Bentuknya seperti ini. Plus, dikurangin 1. Jadi, Y sama dengan X. X-nya yang dikurangin 1, maka dia akan bergeser ke kanan. Kalau dia ditambah 1, dia akan bergeser ke kiri. Kalau digambarkan secara ini, maaf gambarnya agak kasar, maka dia akan bentuknya setengah, kok di sana? Maaf, maklum lah. Kira-kira begini. Itu kalau Y sama dengan X plus 1 pangkat 3. Nah, bagaimana kalau yang yang ditambahkan di luarnya? Jadi X plus 3 plus 3. Bagaimana kalau dia kita tambahkan dengan X pangkat 3 plus 1? Berarti menambah 1 berarti tadi definisinya adalah, kalau kita lihat di sini, kalau kita tambahkan 1, ditambah 1 akan naik ke atas, dikurangi 1 akan turun ke bawah. Kebalikannya,
kalau dikurangin 1 X-nya akan ke kanan, kalau ditambah ke kiri ya. Jadi di sini kalau dia ditambah 1, dia akan yang 0 ini ditambah 1, maka dia akan naik 1. Dia akan di sini. Ini biar nggak ngacoin, saya hapus dulu. Jadi dia akan berada di tambah 1 kan. Oke. Jadi yang naik ininya. Kalau dikurangin 1, turun sini. Nah, bagaimana kalau dikalikan dan lain-lain? Dikalikan juga, Anda bisa coba nanti kalau dikalikan minus 1. X-nya diminuskan, dikalikan konstanta tertentu. Kalau dia ini, maka dia akan bayangan cermin terhadap sumbu X. Bayangan cermin terhadap sumbu Y. Bayangan cermin itu, kalau digambarkan di ini, misalnya dia satu fungsi yang misalnya ini, kemudian kita minta dia dikalikan dengan konstan minus ya, maka dia akan berada di sini terhadap sumbu X. Perhatikan ya, kembali ya, jika dia dikalikan minus 1, maka dia terhadap sumbu X. Kalau dikalikan X-nya dikalikan min 1, terhadap sumbu Y. Jadi terhadap sumbu X itu ini adalah sumbu X. Berarti dia akan berada di bayangan cerminnya akan berada di sini. Ya. Dia akan berada di sini. Ini kalau sumbu X-nya ya. Sedangkan kalau satunya, maka dia bayangan cermin terhadap sumbu Y. Misalnya dia ada maaf saya tidak bisa menggambar dengan bagus. Saya ambilkan dia dari ini internet saja ya, yang bagus gambarnya biar kamu lebih jelas. Nah tadi simetri jadi ini grafik simetri sumbu X, grafik simetri sumbu Y, grafik simetri sumbu origin, kemudian ini gimana bentuknya? Anda bisa cari-cari di sini ya. Sudah ada bentuknya, solusinya seperti apa. Atau di buku Anda, kalau nggak salah juga dijelaskan simetri about itu. Ini grafik yang ditambahkan, ini simetri dan inverse function, simetri Y sama dengan X, simetri dengan intercept, simetri Y sama dengan X, ini, kemudian yang terakhir adalah yang transition tadi.
Jika ditambah, dia naik, ditambah 2 nih. Yang tidak ditambah ada di 0, kalau ditambah 2 naik. Kalau dikurangin 2 dia turun. Nah, contoh yang tadi sudah dibahas, shrinking and reflection. Kalau dia dikalikan minus setengah, maka dia akan mengecil. Yang tadinya ini mengecil. Reflectionnya ini. Mirror itu ini. Ini adalah mengecil karena dia dikalikan dengan setengah. Kalau dikalikan 2 dia membesar, gitu ya. Oh, ini belum masuk ke dalam itu ya. Dalam penjelasan. Oke. Saya belum memberikan tugas di itu, tapi saya minta Anda mengerjakan yang ini. Yang di problem ini, nggak apa-apa yang ganjil aja. Apa namanya, tolong 5 atau 6 soal lah, terserah Anda nanti. Nanti baru saya akan coba buatkan ini. Apa namanya, buatkan uploadnya. Hari ini belum selesai karena jam 1 nanti harus ngajar lagi. Tapi mulai kerjakan yang di problem yang terakhir, yang tadi saya lihat bukunya tadi. Ini ya, terutama yang cerita dan coba menggambarkan grafik. 5 yang cerita dan yang menggambar grafik. Ya, saya lihat di chat sini. 5 soal yang cerita dan yang menggambar grafis. Oke. Di problem berapa? Problem terakhir aja. Di halaman berapa tadi? Di halaman buku, di halaman 125 ya. Ya. Dan boleh dikerjakan berkelompok, boleh sendiri tentang tax experience. Silakan diskusi dengan teman-teman Anda. Jadi hasilnya boleh sama yang ini. Ini pengumpulannya kapan, Pak? Sama, biasa. Mengumpulkannya batasnya hari Senin depan. Jamnya. Dan kan sudah dinilai kan? Hasilnya sudah tahu kan? Yang tugas kedua lumayan tabungan nilai. Ya, asal nggak terlambat aja. Nilai kamu sudah bagus. Oke? Oke, Pak. Tolong ditampakkan mukanya semua. Oke, kalau saya boleh saya absensi, mana absensi tadi? Kemana absensinya hilang? Oh, ini dia. Absensi. Oke, Ahmad Rohyan Hafiz. Hadir, Pak. Kok anu lemes banget sih? Kenapa? Kurang makan? Ayo tolong teman-teman yang suka biar makan Rohyannya.
Kemudian Airen Putri Kristi. Hadir, Pak. Hadir. Oh ya, sebelum absen lebih lanjut, perhatikan semua untuk yang angkatan 2020, semua kan sudah punya email tuh. Emailnya masih angka-angka kan? Anda bisa ganti alias, ya, ganti nama Anda, biar kamu nggak kayak angka nanti. Ya, silakan diganti dengan namanya, tapi untuk ini karena email resmi, pakailah nama yang baik dan benar. Jangan misalnya Zidan diganti Zain gitu kan, beda nanti ya. Zidan jadi Zain kan, Zain nanti penyanyi, Zidan pemain drum kan, beda gitu. Oke. Nama yang baik dan benar. Oke. Airen tadi hadir ya? Hadir, Pak. Kemudian Anissa Aprilia. Hadir, Pak. Kemudian Areta Parenita Susilo.